dan membuat kita belajar dan bertumbuh. Dan Mulai Dia dari pasti situ. memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita ya, Iya, kapasitas kita. makanya kan hampir semua agama mengatakan apa? Tuhan tidak mungkin memberikan masalah lebih besar daripada kemampuan manusia untuk menyelesaikannya. Oke. Contohnya kucing sama tikus. Itu kan contoh yang clear, Bro. Nggak ada tikus yang lebih hebat. Mau tikus sebesar apapun, potensi kucing nangkep tikus tuh jauh lebih besar dibandingkan tikus sebesar apapun. Kita kadang ketemu masalah yang menurut kita besar banget gitu kan, tanpa kita sadari bahwa potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk selesaikan masalah itu jauh lebih besar. Oke. Nah, disitulah ujiannya, seberapa saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan ujian lebih besar dibandingkan kemampuan kita menyelesaikan masalah itu. Disitulah proses belajarnya, Bro. Jadi meskipun apa yang dia putuskan itu ternyata belum sesuai, dia mengalami kejatuhan, Belajar. nah itu proses belajar, tapi tetaplah dia disebut pemimpin. Yes, Nah, karena dia ngambil keputusan Oke, nah dan tanggung jawab. sementara semua orang yang tidak berani ngambil keputusan, apakah kita bilang, oh, orang ini nggak pantas disebut pemimpin? Apakah demikian? Masalahnya, Bro, itulah hebatnya. Pada waktu Anda tidak membuat keputusan, itulah keputusan. Itu kan keputusanmu. Tidak membuat keputusan. Nggak enak jadi manusia itu, Bro. Apapun yang kamu lakukan itu keputusan. Saya tidak membuat, Jadi dia tetap pemimpin. cuman Pemimpin yang memutuskan untuk tidak ambil keputusan. Oke, cuman pemimpin proper atau tidak? Yes. Ada ininya ya. Oke. Oke. Yes. Tadi kalau nggak salah saya ngeliat di slide ada yang namanya hadir secara utuh. Nah ini apa yang Bro maksudkan sebenarnya? Nah, jadi kita perlu belajar gitu kan. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir ataupun yang nanti nonton YouTube ini, karena nanti kan kita webinarnya kan nanti masukin ke YouTube kan. Oh iya. Ya, saya berdoa siapapun yang nonton ini lalu mulai mengerti bahwa saya adalah pemimpin, saya perlu ambil keputusan, saya mau bertanggung jawab gitu kan, saya mau menerima konsekuensi, dan saya percaya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan Tuhan menciptakan saya untuk menyelesaikan setiap masalah yang saya temui dalam kehidupan ini. Amin. Begitu kan? Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kita perlu mulai belajar dong bagaimana hadir secara utuh. Seringkali yang terjadi masalah adalah karena saya belum terbiasa jadi pemimpin, maka kehidupan saya itu terjadi autopilot. Jadi ada masalah langsung nangis, langsung marah, langsung. Jadi disitulah kita belajar untuk mindfulness, dalam arti kata, kalau ada sesuatu yang membuat saya marah atau kecewa atau apapun, jangan ngambil keputusan, ngambil jeda dulu. Ya ada stimulus, jeda dulu. Itu latihannya sebenarnya, Bro. Ambil waktu untuk diam ya, jeda itu Diam maksudnya dulu. diam, Ya. jangan bereaksi dulu. Ya, makanya kalau Bro Oke. perhatikan, saya akan jarang bereaksi. Kadang saya kalau disuruh cepat ngambil keputusan, saya biasanya lebih cenderung diam. Saya bilang besok atau 3 jam lagi. Orang yang ketika dihadapi masalah tiba-tiba ngambil jedanya tidur gitu, itu Nggak masalah. bagian juga? Nggak masalah. Gitu. Itu adalah proses dia. Oke. Proses dia untuk menilai dan mengambillah keputusan dengan waktu yang proper. Itu tidak harus secepat mungkin loh. Proper itu adalah pada waktunya dia mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Intinya jangan ada stimulus langsung respon. Yes. Banyak hal sebenarnya kita punya waktu kok untuk berpikir. Saya berapa kali dipaksa sama keadaan, misalnya dengan beli sekarang gitu kan. Kadang-kadang saya berapa kali menguji diri saya, nanti aja. Kadang-kadang dapat harga lebih baik atau apa. Justru kalau saya ngambil keputusan terlalu cepat, seringkali yang terjadi adalah ya tadi, kekecewaan. Saya banyak belajar sih dari jeda ini. Jadi saya ingat nih, kalau kita bicara jeda ini ya, stimulus respon ya. Waktu masih kecil tuh saya, ya namanya anak ya, kan suka main kata-kataan, bego lu juga bego. Ada 2 orang bego di situ ya. Tapi maksudnya jeda itu adalah diam, senyum, tidak merespon dulu. Minimal 1 orang bego doang yang ada ya. 1 orang doang yang bego, bener. Nah, tapi bukan hanya diam, tapi berpikir. Nah, di situ ada kepedulian. Artinya walaupun saya diam bukan berarti nggak peduli. Ini peduli maksudnya peduli berikan waktu. Peduli pada diri sendiri atau peduli pada orang lain? Pada orang lain, pada situasi, gitu kan. Nah, disitulah kita perlu kepedulian. Gitu. Jadi bukan hanya diam, tapi karena kepeduli kita mikir. Nah, di situ dengan jeda kita berpikir. Karena manusia, yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah kemampuan berpikir. Itu yang membuat kita menjadi manusia. Jadi bukan perasaan saya yang menguasai keadaan, saya diam untuk supaya perasaan saya cooling down sehingga saya mampu berpikir. Karena manusia lah yang hanya diberikan akal budi. Yes. Oke. Disitulah saya tahu tanggung jawab saya. Itu yang namanya belajar untuk mindful. Apakah saya mau lari dari tanggung jawab? Kalau saya lari tanggung jawab, tahu kan konsekuensinya apa?
atau saya memaksakan diri untuk bertanggung Tapi jawab. ini nggak mudah ya. Belajar, Ini butuh perjuangan, iya Iya, kan? iya, belajar. Apalagi orang-orang yang selama ini begitu mudahnya sekali memberikan respon ketika ada stimulus kan? Yes, makanya itu proses belajar kan, Bro. Hmm. Inilah proses belajar yang saya tawarkan. Tidak harus ini sih, teman-teman boleh punya metode lain. Iya. Gitu. Oke, baik. Ya kan? Nah, yang lebih penting ini, Bro. Kita tahu bahwa dalam hidup ini hawa nafsu itu seringkali menguasai manusia. Iya. Nafsu ingin dipuji, nafsu banyak hal lah. Tapi kita perlu belajar sebagai pemimpin, yang pertama kali kita harus kuasai justru hawa nafsu pribadi. Jadi yang perlu disadari, pemimpin yang sehat itu bukan menguasai orang lain. Pemimpin yang sehat itu dimulai dengan memimpin hawa nafsu sendiri. Ya, banyak orang gagal paham. Pemimpin yang hebat dimulai dengan memimpin di sendiri. Pertanyaan sederhana, di sendiri yang mana yang dipimpin? Di sini kita lebih spesifik. Yang perlu kamu pimpin adalah hawa nafsumu. Gitu. Hawa nafsu itu artinya keinginan-keinginan gitu kan? Ya, keinginan yang tadi, ketakutan, keinginan yang impulsif. Nah, itu seringkali membuat kita terombang-ambing, ketakutan, khawatir, gitu kan, dan sebagainya. Gitu kan, ingin terlihat baik, ingin terlihat sempurna. Iya. Gitu kan. Nah, seringkali justru itu yang membuat kita gagal mengambil keputusan yang proper. Gitu. Maka kelolalah pikiran, bukan perasaan. Gitu kan. Nah, supaya pikiran ini dapat perasaan. Pikiran menguasai perasaan, bukan perasaan menguasai pikiran. Jadi sebenarnya dimulai dari pikiran dulu ya? Yes. Baru ke perasaan. Yes. Oke. Maka kita berubah dari yang tadinya impulsif dan reaktif menjadi berkesadaran yang jernih. Itu latihannya, Bro. Wow. Itu latihannya. Oke. Gitu. Jadi kepemimpinan bukan sekedar jabatan, bukan pencapaian karir, tapi panggilan eksistensial manusia. Gitu. Kepemimpinan ini bukan bicara, oh ini bawahan saya atau atasan saya, tapi bicara bagaimana saya memimpin. Banyak loh bawahan memimpin atasan. Bawahan di atas. Maksudnya jadi gimana? Banyak orang bilang gitu kan, maksudnya gini, Bro, secara jabatan dia bawahan saya, ya, tapi secara fungsi kadang dia mimpin saya. Iya, benar. Gitu. Jadi ini bukan masalah fungsional, ini adalah mau nggak saya bertanggung jawab. Tadi mau nggak saya mengambil dua hal tadi, ngambil keputusan, selesaikan masalah. Kalau kita lakukan itu secara terus-menerus, secara konsisten, maka kita akan jadi pemimpin. Bahkan atasan saya pun dapat saya pimpin. Saya punya satu contoh, Bro. Satu orang. Ya. Satu orang, Bro. Ya. Dia itu sekarang menjadi salah satu direktur dan mudah-mudahan bisa dipanggil ke sini, Bro. Dia dulu kerja sebagai bawahan. Suatu hari atasannya bilang, boleh nggak, Bro, suatu hari gue jadi bawahan. Ini beneran kejadian. Serius? Ya, dan orang ini sekarang jadi salah satu pemimpin besar. Ya hebat lah, ya oke lah. Kalau lebih hebat tuh jangan terlalu inilah. Dia jadi pemimpin satu perusahaan. Atasannya dulu itu jadi bawahannya dia sekarang. Oh, luar biasa ya. Kembali lagi, ini bukan masalah jabatan atau pencapaian karya. Ini adalah panggilan eksistensial. Mau nggak saya menjawab panggilan ini? Kalau saya sadar saya manusia, mau nggak saya memutuskan untuk jadi pemimpin? Itu hal penting yang kita perlu tanyakan pada diri kita sendiri, setiap orang, pada setiap orang yang hadir di sini dan yang nonton YouTube ini nantinya. Oke. Ini kan harapan dari Bro Steph, Bro Ivan, ya kan, dengan menulis buku ini. Pertanyaan saya, apa sih yang sebenarnya Bro berdua akan lakukan agar orang-orang bisa sampai ke level ini? Karena kami sangat-sangat mengerti bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin dan mereka punya hak untuk mengambil keputusan. Maka yang dapat kami lakukan adalah terus-menerus mengedukasi semampu kami, memujuk, gitu kan, melatih kalau mereka mau berlatih bersama kami, gitu kan, agar mereka terus-menerus bersedia menjawab panggilan Tuhan bahwa saya adalah pemimpin. Berarti untuk ini jangan bicara panggilan spesifik dulu ya, tapi panggilan umum dulu. Bahwa saya dilahirkan sebagai manusia, saya tahu persis bahwa saya dipanggil sebagai pemimpin. Berarti hal ini bisa dilatih. Bisa dilatih. Dan Bro Ivan dan Bro Steph siap untuk membuat mereka terlatih. Kami siap melatih. Sampai di level di mana mereka punya kesadaran, mindfulness tadi. Kalau kita bicara di level kesadaran, itu keputusan pribadi. Oke. Gitu, tapi pada waktu mereka sadar, saya pemimpin, tapi saya butuh tools, saya butuh lebih banyak kemampuan, gitu kan, nah, butuh pendampingan dan sebagainya, kami dapat bantu. Tapi kembali lagi,
kesadaran dan keputusan untuk mengatakan saya pemimpin itu adalah dari diri sendiri. Saya ber-NLP, saya belajar mempengaruhi orang, tapi saya sadar betul bahwa saya harus menghormati juga keputusan orang. Nggak bisa kita juga paksakan ya. Saya tidak mau memaksakan. Meskipun kita tahu bahwa kadang keputusan itu tidak baik buat dia. Yes, tapi saya belajar sesuatu. Tuhan mampu nggak sih mengubah keputusan manusia? Tapi Tuhan sendiri menghormati keputusan kita, termasuk keputusan untuk menolak dia. Siapa saya, bro? Walaupun saya punya kemampuan, siapa saya menggunakan ilmu saya untuk mengubah orang itu keputusan pribadinya dia? Saya apapun itu, saya perlu belajar menghormati keputusan orang itu. Ini ironis ya. Jadi ketika bro berdua dapat kesempatan untuk melatih seseorang, ya kan, untuk melakukan perubahan, tapi ternyata orang itu memilih untuk tidak, kita menghormati. Kita tetap menghormatinya. Dan kalau saya tahu itu dari awal, saya lebih baik untuk mengatakan tidak. Jangan ikut pelatihan kita. Kasihan buang uang juga. Iya benar juga. Oke, Bro Steph, ini ada pertanyaan nih sepertinya ya. Dari Pak Nur Hidayat. Saya bacakan ya. Konon ada anak yang lahir dari keluarga tidak mampu. Dia sudah belajar dan bekerja dengan baik, tapi tetap miskin, bahkan sampai akhir hayatnya. Di belahan dunia lain ada anak yang lahir sudah mewariskan miliaran harta orang tuanya. Bahkan sepanjang hidupnya dia tidak mengukir prestasi apapun. Dan sampai mati pun dia tetap bergelimang harta. Oh, saya mau ketemu orang ini. So, mana yang disebut takdir dan mana yang disebut nasib? Jawab itu dulu. Ada anak yang lahir dari keluarga tidak mampu, ya. Dia belajar, dia bekerja mati-mati, tapi tetap miskin. Lalu ada anak, ya, dia tetap miskin sampai akhir hayatnya ya. Dan tapi di belahan dunia lain ada anak yang lahir memang sudah dari keluarga yang kaya raya dan dia tidak melakukan apapun, dia tidak ngambil keputusan, tapi tetap waktu mati dia tetap seorang miliarder. Nah, pertanyaannya mana yang disebut takdir dan mana yang disebut nasib? Oke, yang pertanyaan pertama adalah saya belum pernah menemukan orang itu. Ada orang yang lahir miskin, tapi ada kalimatnya ya. Dia sudah belajar. Betul. Ya kan? Dia sudah belajar dan bekerja dengan baik. Dengan baik kan? Gitu kan, ya harusnya sih tidak tetap miskin, harusnya lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Gitu, karena saya melihat dengan banyak orang yang bekerja dengan baik, gitu kan, belajar dengan baik, pasti lebih baik hidupnya. Selama dia belajar dan bekerja dengan baik, pasti tidak akan mati miskin ya. Tidak akan mati miskin, pasti hidupnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Minimal dia tidak sekaya orang si miliarder tadi. Mungkin tidak sekaya orang miliarder, tapi kehidupannya pasti lebih baik. Karena apa? Dia menjalani takdirnya sebagai pemimpin. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya disebut takdir? Itu gitu ya, dan sampai akhir hayatnya. Terus di belahan dunia lain ada anak yang lahir sudah mewarisi miliaran dan lahir dan mati pun dia tetap bergelimang harta. Ya, terus masalahnya apa? Nah itu. Apakah dia bahagia? Pertanyaannya, mana yang disebut takdir? Apakah si miskin disebut takdir? Atau si kaya itu disebut nasib atau gimana? Buat saya sederhana aja. Dia dilahirkan sebagai anak orang kaya, kan? Apakah dia tetap akan mati sebagai anak orang kaya? Tergantung, gitu kan? Ya kan? Kalau dia meninggalnya dalam kondisi kaya raya, minimal orang ini pasti melakukan sesuatu untuk mempertahankan kekayaan. Karena saya menemukan banyak orang yang anak orang kaya setelah mati miskin, bangkrut habis-habisan. Kalau sampai dia mampu mempertahankan kekayaannya, saya yakin pasti ada sesuatu yang dia lakukan, sehingga dia tetap kaya raya. Gitu. Dan disitulah yang disebut nasib. Ya mungkin gitu. Ini Pak, saya nggak tahu nih di mana Pak Nur Hidayat ketemu ya. Tapi pertanyaan kedua nih, apakah nasib bisa diubah menjadi takdir? Gimana ceritanya? Keputusan manusia diubah menjadi keputusan Tuhan. Wah, menarik. Gitu. Saya hanya yang saya tahu adalah pada waktu Tuhan menciptakan manusia, gitu kan. Saya percaya itu menjadi wakil, dan itu di hampir semua agama sebenarnya mengatakan itu. Ya, jadi makhluk di mana menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Nah, wakil itu apa? Ya diciptakan dalam konteks punya kemampuan, punya kuasa, itu artinya ucapannya terjadi, hanya manusia, gitu, sebagai pemimpin. Nah, sejauh yang saya tahu, Tuhan itu sangat tertib, gitu. Artinya kalau itu menjadi bagian manusia, ya itu silahkan manusia yang beres, gitu. Maka ada satu ajaran dari satu agama yang mengatakan menarik, ya,
Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum Iya, kalau kaum itu tidak melakukannya sendiri ya. tidak mau berubah. Artinya Tuhan tuh luar biasa tertib. Itu udah bagian kamu yang harus ubah. Kalau kamu nggak mau berubah, ya gue nggak mungkin ubah kamu. Meskipun Tuhan punya kuasa, dia tetap tidak akan melakukan itu ya. Karena dia tertib. Karena dia menghargai Yes. kehendak manusia. Yes. Oke, ini menarik ya. Jadi tidak mungkin ya nasib diubah jadi takdir ya. Saya sejauh yang saya tahu Iya. seperti itu sih, Bro. Oke. Nasib adalah keputusan saya Betul, pribadi. betul. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Di mana makna keadilan bagi orang pertama, artinya bagi si anak yang miskin tadi? Keadilan dalam konteks apa, Bro? Nah, ini dia. Yang menariknya adalah Mungkin menurut Pak Nur Hadirat gini nih. Nih, saya mengandaikan ya kalau pertanyaan Pak Nur itu, ada orang miskin, udah bekerja, udah belajar, tapi tetap miskin. Itu Ya. kan yang contohnya ya. Nah, lalu bagi yang anak kaya dari lahir kaya, tidak ngelakuin apapun, tidak ngambil keputusan, tapi tetap kaya. Ya. Maka Pak Nur Hadirat, di mana keadilan buat si orang yang pertama ini? Oke, saya tidak tahu, tapi mungkin Pak Nur Hidayat berasumsi bahwa keadilan itu harus sama kaya, sama miskin. Tapi saya di dalam buku yang kami tulis, keadilan itu adalah pada yang namanya well-being. Well-being itu adalah sebuah kondisi di mana saya bahagia. Ya, bahagia lahir batin. Gitu. Artinya semuanya cukup, boleh berlebih tapi cukup untuk saya. Dan itu membuat saya bahagia. Dan gak hanya masalah uang loh ya, tapi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Saya well-being menjadi human being. Oke. Gitu. Nah, selama manusia mampu mencapai itu yang namanya kebahagiaan sejati, Bro. Kenapa saya menemukan banyak orang yang miliarder bunuh diri ujungnya. Gitu. Banyak orang yang memulai dirinya dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, berakhir menjadi kaya raya. Mungkin tidak jadi seperti princess atau itu, tapi dia mengalami kebahagiaan hidup. Saya dalam kondisi sekarang mungkin saya nggak sekaya orang lain, tapi saya bahagia. Kelihatan sih wajah bahagia. Ya, tidak hidup dalam kekhawatiran. Artinya dengan kata lain, Bro Step ingin mengatakan saya bahagia bukan gara-gara faktor eksternal. Bukan karena saya kaya raya, tapi tidak berarti bahwa saya bahagia dan kemiskinan. Enggak. Bukan karena orang lain juga. Artinya well-being itu artinya cukup. Ya, artinya kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan. Yes. Keputusan untuk hidup berjalan bersama-sama dengan keputusan Tuhan. Itu maksud saya. Wow. Jadi, saya memutuskan dalam kehidupan saya menselaraskan diri keputusan saya dengan keputusan Tuhan. Saya menselaraskan diri nasib saya dengan takdir yang Tuhan siapkan buat saya. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan. Berarti kalau misalnya belum selaras sama Tuhan, Bro Step akan mengatakan orang ini belum bahagia gitu? Buat saya sederhana, kalau saya belum bahagia, jangan saya belum selaras. Karena kalau saya selaras, harusnya saya bahagia. Jadi sebenarnya orang bahagia itu karena sudah menyelaraskan kehendaknya. Ya, kehendaknya dengan kehendak yang Maha Kuasa. Oke. Ya. Saya pikir Pak Nur Hidayat atas pertanyaannya mudah-mudahan terjawab ya, gitu. Kalau belum nanti mungkin bisa tanya lagi boleh ya. Japri. Nah, sekarang ini ada halo Kak Ocha. Ini ada pertanyaan nih. Ya. Kenapa ada orang yang tetap mager, tidak mau berubah atau berubah, ya tidak ada orang yang mau berubah lah pokoknya. Walaupun secara sadar paham bedanya nasib dan takdir. Oke. Dia udah tahu bedanya takdir, nasib. Mungkin dia beli buku ini nggak cuma satu, Bro. Dia beli 10. 10-nya dibaca, padahal isinya sama. Tapi dia tetap tidak mau mengubah. Setelah dia tahu, dia tetap tidak mau mengubah. Nah, kenapa ada orang seperti itu? Saya tidak tahu, Bro. Karena kalau ditanya kenapa, itu kan faktornya banyak. Betul. Gitu ya. Ini faktor pilihan juga dari orang tersebut ya. Karena buat saya buku ini kan hanya sebuah tulisan dan doa kami, mudah-mudahan dapat membantu orang. Apakah pasti mengubah orang? Enggak juga. Kami sadar di dunia ini ada banyak agama, Bro. Ada kitab suci. Kenapa banyak orang baca kitab suci sampai habis lalu dia juga nggak bahagia? Ya nggak ada masalah kan, Bro? Jadi saya juga nggak bisa jawab sih, Bro. Jadi saya hanya dapat menghimbau, bersharing, bercerita dengan harapan, dengan doa, mudah-mudahan orang mendengarnya lalu terinspirasi. Ya syukurlah, puji Tuhan. Dan itu bukan karena kita ngobrol sih, Bro. Itu mungkin di Muslim disebutnya dapat hidayah, gitu. Bukan karena kita hebat sih sebenarnya, karena kita hanya sharing aja. Jadi dengan kata lain, Kak Ocha, jadi kalau ditanya kenapa ada orang itu, ya jadi nggak tahu alasannya. Nah, kalau mungkin ada orangnya, memang ada, mungkin lebih baik ditemukan dengan dokter Step sendiri. Saya nggak jamin juga dia akan berubah.
Kita hanya bisa membujuk kan? Iya. Kita hanya bisa membujuk, menginspirasi. Memberikan gambaran Iya. gitu ya. Oke. Nggak bisa maksa, karena apa ya? Karena kita menghormati pilihan dia. Betul. Oke. Bagi yang ingin bertanya silakan ya, dituliskan di kolom chat. Ya, kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Anda. Tadi yang di atas ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini baru 2 orang yang bertanya ya. Nah, Oke. mungkin saya akan bertanya nih, Ya. Bro Steph. Dalam pengalaman hidup Anda, adakah momen ketika pilihan kecil ya, Ya. ternyata menjadi titik balik besar yang mengubah nasib Anda? Menarik. Pengalaman pasti gimana? Pengalaman hidup dalam pengalaman Bro Steph, Ya. ya. Ada momen atau momentum ketika pilihan kecil pilihan yang sederhana, tapi itu justru menjadi titik balik di mana Bro Steph mengubah nasib. Iya. Wah, ini menarik pertanyaan karena pilihan kecil itu buat saya tidak jelas. Kecil itu kayak gimana? Maksudnya keputusan kecil lah. Keputusan sederhana. Jadi saya membuat pertanyaan gini. Banyak orang yang merasa bahwa mengubah nasib saya itu harus melakukan hal-hal yang besar. Oh. Iya kan? Iya, Nah, iya. pertanyaan saya, apakah Bro Steph pernah mengalami justru ketika berubah karena melakukan hal yang paling kecil yang mungkin bagi orang remeh-temeh, nggak penting? Iya. Ada nggak pengalaman itu? Sebenarnya ini mungkin bukan masalah kecil atau besar, tapi sejak saya belajar NLP, lalu saya belajar mengenai, karena di NLP lalu kita belajar mengenai truths and justification, belajar antara kebenaran dan pembenaran. Hal-hal kecil yang saya pelajarin adalah ini kebenaran bukan, atau pembenaran saya. Ini kebenaran atau pembenaran. It's truth or justification. Belajar jujur pada diri saya. Saya nggak tahu apakah itu hal kecil saya belajar jujur. Ini keputusan saya marah ini. Contoh yang sederhana lah, saya belajar misalnya pada waktu pasangan saya melakukan sesuatu yang membuat saya marah. Lalu saya tanya ke diri saya, benarkah pasangan saya membuat marah? Atau jangan keputusan saya untuk marah dengan apa yang dia lakukan? Gitu. Lalu saya tanya lagi, kenapa saya marah sama dia? Oh, karena saya harapan sama dia. Karena saya punya harapan sama pasangan saya. Lalu pasangan saya tidak melakukan seperti harapan saya kecewa dong. Iya. Lalu saya belajar lagi kebenarannya apa. Lalu ada pemuka agama ngasih tahu ke saya, kalau berharap hanya sama Tuhan. Kalau berharap pada makhluk lain selain Tuhan, itu namanya berhala, musyrik. Gitu. Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang kita bisa harapkan ya. Tidak ada makhluk lain selain Tuhan. Ya. Even terhadap manusia dan mungkin itu pasangan kita sendiri. Sekalipun itu adalah pasangan kita, sekalipun itu adalah orang tua kita, sekalipun itu adalah anak kita. Saya kan belajar itu, iya juga ya. Karena tidak ada satupun manusia mampu memuaskan manusia lain. Yes. Hanya Tuhan yang bisa membuat manusia terpuaskan, aman dan sebagainya, begitu ya. Saya belajar, oh wajar saya kecewa. Saya mentuhankan makhluk lain selain dia. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi menarik menurut saya. Ya, jika takdir adalah rancangan besar Tuhan, takdir adalah rancangan besar Tuhan, sejauh mana manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya? Nah, makanya kita kan pahami bahwa takdir kita sebagai pemimpin itu kewajiban, yaitu buat keputusan. Mengambil keputusan. Nah, disitulah peran manusia. Apa keputusanmu? Apa keputusanmu, bro? Kan begitu. Karena pada waktu Tuhan memberikan, menjadikan kita manusia, gitu kan, Dia berikan hak pada manusia untuk buat keputusan. Keputusannya melawan Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Oke. Itu keputusan juga. Oke. Nah, bisa diinin, bro? Ya. Di Slack. Oh iya. Kita bicara keputusan, para pendengar semuanya. Maka malam ini, nah ini ada satu tawaran menarik nih. Next. Nah, ini tawaran menarik. Ya mungkin yang membuat Anda harus memutuskan. Yes. Kita ini benar-benar ada special offer nih. Buku Lead to Grow dari harga 189.000 ya, tapi menjadi 99.000 hanya dalam waktu 3 hari, yaitu berlaku hari ini, besok dan lusa. Begitu ya. Kesempatan Anda hanya 3 hari. Kesempatan Anda untuk membuat keputusan yang tepat. Ya, karena keputusan yang terbaik itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Gitu. Jadi ini kesempatan Anda, para pendengar, leaders, professionals ya. Kalau mungkin Anda mengatakan bahwa ini buku sudah saya beli, sudah saya baca dan bagus dan saya ingin orang lain mendapatkan juga, maka keputusan Anda berarti berefek dan berdampak buat orang lain ketika Anda memikirkan
bahwa ya udah saya beli untuk dia deh, untuk baca. Dan seperti tadi dikatakan Bro Steph, bahwa buku ini tidak hanya untuk seorang pemimpin yang benar-benar dewasa, entah siapapun jabatan Anda, tapi mungkin bagi orang-orang muda, anak Anda juga perlu untuk membaca ini. Ya, kalau tidak mengerti atau tidak paham, ya bisa bertanya pada Anda atau justru kepada para penulisnya. Jadi sekali lagi, kesempatan Anda hanya 3 hari. Hari ini dari tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni. Ya, kesempatan untuk membeli buku Lead to Grow dengan harga Rp99.000. Dan berikutnya, Anda dapat melihat acara kami ya di TikTok, Instagram, YouTube, dan apalagi yang tersedia. Dan silakan join dalam komunitas Lead to Grow. Ya, ini tinggal ini Anda scan dan Anda join di komunitas, dan banyak keuntungannya di dalam komunitas ini. Anda banyak mendapatkan informasi, ya kan, kesempatan penting, dan bahkan Anda mungkin juga bisa berkonsultasi juga di sini ya, Bro ya. Ya. Oke. Dan apalagi yang berikutnya? Nah, kita akan masuk ke dalam webinar kelima ya, berarti kelima ya. 2 bulan lagi dari sekarang, bulan Agustus, tepatnya 28 Agustus. Dan bersama 2 penulis kita, Dr. Stefanus Tan dan Lawrence Ivan. Temanya adalah memimpin diri untuk memimpin orang lain. Wah, ini tema yang menantang sekali ya. Artinya, kalau hari ini setelah para pendengar mendengar ini belum mampu memimpin dirinya sendiri, maka otomatis dia belum mampu memimpin orang lain. Kita akan kesulitan memimpin orang lain. Kesulitan memimpin orang lain. Ya. Sehingga dengan demikian, banyak orang yang mengeluh, aduh kenapa tim saya seperti ini, kenapa tim saya nggak jalan. Itu kan maksudnya? Yes, kita akan kesulitan. Yang ada adalah sakit hati, marah, kecewa, jengkel, gitu kan. Tapi nanti kita akan belajar. Bahkan mungkin orang tua, bahwa saya susah banget ya anak saya mendengar kata-kata saya sekarang, mereka ikut. Apakah itu juga termasuk? Ya. Oh, menarik ya. Jadi sangat menarik untuk 2 bulan lagi, bulan Agustus. Ya, siapapun Anda, termasuk orang tua, ya, ketika Anda merasa bahwa frustrasi, bagaimana cara membuat anak Anda mengikuti apa yang Anda inginkan, maka Anda perlu untuk mengikuti webinar Lead to Grow ya, yang kelima pada tanggal 28 Agustus di jam 19 seperti biasa. Dan tetap gratis kabar baiknya ya. Dan melalui Zoom. Saya pikir mungkin itu Udah ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Mungkin Bro Steph sebagai akhir dari sebelum kita tutup acara kita, ada yang ingin disampaikan secara singkat? Ya, buat teman-teman yang mendengarkan YouTube ini, acara ini, webinar ini live maupun nanti di YouTube gitu ya. Saya hanya berharap bahwa setelah mendengar ini, teman dapat mengerti panggilan kita sebagai manusia. Saya berdoa semoga teman bersedia memenuhi panggilan itu, bahwa saya adalah pemimpin. Ya, silakan Anda berdoa menurut ajaran dan kepercayaan agama Tuhan memanggil saya untuk apa, dan jalani itu, selaraskan dengan pilihan hidupmu. Saya percaya dan saya berdoa bahwa teman-teman akan menjadi bahagia, jadi well-being gitu kan. Mau kaya seperti apa itu pilihan, tapi lebih penting adalah kita bisa menjalani kehidupan ini bahagia sampai akhir hayat kita. Yes, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Terima kasih yang udah berpartisipasi, dan terima kasih untuk yang selalu setia ikut webinar Lead to Grow ya, dari Lead to Grow pertama sampai yang keempat ini. Maka saya Stefanus Rizal dan Stefanus Tan, kami mengucapkan terima kasih dan selamat berpisah. Sampai ketemu lagi pada tanggal 28 Agustus. Salam bertumbuh. Mantap.